urgensi memang Bronjong itu, karena itu sudah kemarin itu terjadi banjir bandang dan masyarakat dari Desa Natal sudah beberapa kali mengusulkan dengan saya, tapi saya hanya bisa menjawab saya akan laporkan ke pimpinan dan itu sudah saya laporkan. Jadi di sini nanti tolong rekan-rekan kepala OPD juga, tolong bantu kami juga untuk menguatkan skala prioritas yang ada di kecamatan ini. Nanti tolong dibantu menguatkannya sewaktu di Musrembang Kabupaten nanti. Dasarnya kan dari sini nanti. Setelah kita ada kesepakatan dengan narasumber nanti di sini, maka ini kegiatan ini yang akan kita bawa ke kabupaten. Di kabupaten nanti ada delegasi kami nanti dari kecamatan itu yang mempertahankan. Jadi kepada rekan-rekan kepala OPD, bantu aja kami di sini. Nanti di kabupaten biar kami yang urusan. Jadi terkait masalah kegiatan ini, harapan kita ke depannya, harapan saya, harapan saudara-saudara, dan insya Allah akan menjadi harapan kita, perlu dipertegas kiranya. Karena kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat, krisisnya kepercayaan terkait masalah kegiatan-kegiatan seperti ini mohon maaf Pak Wakil, karena kenapa? Apa yang diusulkan masyarakat ketika kegiatan seperti ini tidak tertampung ketika nanti pengesahan APBD. Artinya apa? Di sini perlu keseriusan kepada organisasi perangkat daerah, kepada saudara kepala dinas atau kepada pihak Bapeda, agar kiranya menginput apa saja yang diusulkan mereka, apa saja yang diusulkan oleh masyarakat dengan penuh perhatian. Kiranya yang diusulkan itu adalah hasil representatif dari desa masing-masing. Artinya apa? Apa yang saudara usulkan itu benar-benar kebutuhan, kepentingan, keperluan di desa tersebut. Langsung aja saya sebagai Kabid Jalan dan Jembatan, ya, perlu kami informasikan bahwa untuk jembatan Salang Alas kami memang tidak ada masukan, karena mengingat jembatan apa kami usulkan untuk kegiatan 2021 yaitu Lembung. Dengan ini kami mengingatkan dekat kali hubungannya, kalau ada pun jembatan gantung situ memang sangat dekat, tapi kali 200 meter kira-kira itu dari perikanan itu kalau hilir. Dan di bawahnya ada lagi jembatan yang apa tuh di belakang itu pun ada jembatan lagi Pak, itu yang opernya yang agak rusak kan. Itu pun kita masukkan untuk 2021 untuk perbaikan opernya. Ya. Maka dengan ini kami tidak ada memang memasukkan untuk itu, tapi namun demikian kalau diusulkan masyarakat, kami masukkan nanti ke KPK ke apa usul kegiatan 2021 boleh juga. Situ Pak. Iya, kalau Bronjong Pak normalisasi. Bronjongnya normalisasi begini Pak. Di akhir tahun 2018 kita ingat masing-masing di Kabupaten Cincin adalah banjir bandang mungkin dari bulan. Jadi Pak Camat juga mengundang di akhir tahun itu dan menyaksikan banjirnya tersebut. Jadi perlunya normalisasi untuk kali bulan, karena mengakibatkan kalau memang ada nanti banjir, sedimen-sedimen yang ada banjir itu sudah meninggi. Akhirnya kita takutnya nanti ini kali bulan pindah ke barat bisa menghancurkan kecamatan Babu Salam. Baik. Pak Camat sudah tinjau, dan untuk nanti dengan adanya irigasi Ya, baik Pak. yang ditinjau oleh gubernur, itu sedimen sudah meninggi, akhirnya nanti bisa merambah ke kecamatan Perkison dan ke kecamatan Rembulan nantinya. Baik, cukup. Makanya ini pentingnya normalisasi dan Bronjong Pak. Ya, siap. Sungai Kalialas itu Ordo 1 yang ditangani sama pusat. Ordo 2 juga ditangani sama pusat. Itu Kalibulan, Mamas yang bermuara ke Kalialas semua Ordo 2. Itu ditangani sama pusat. Kita bisa membangun Pak. Cuman kalau untuk Ordo 2, Ordo 1 kita selalu ke balai pengairan
yang menangani sungai Ordo 1, Ordo 2. Seperti Kuta Tinggi, Natam, saya kemarin membawa orang balai air untuk Natam, Kuta Tinggi sama Mamas. Kata mereka 2020 ini direncanakan di Natam sama di Kuta Tinggi. Maka kemarin kami untuk 2021 menunggu kepastian dari pihak balai. Karena kalau ke Kuta Tinggi, Natam, kalau hanya dana 2 miliar, 3 miliar Pak, sia-sia. Tapi mungkin dengan balai yang mempunyai dana besar, tercover mungkin sampai pulau apa namanya Pak? Turunan Tanah Merah. Enggak. Natam mungkin tercover 500 meter terus ke atas Pak. Karena kemarin kami survei sampai ujung mau jumpa dengan ada pipa PDAM, saya nggak tahu di atas. Kami sudah survei sama pihak balai. Maka untuk 2021 kami tunggu kepastian dari balai. Kalau dalam minggu ini nggak ada, kita sama Kabin sama apa untuk mengusulin untuk 2021 Kuta Tinggi sama Natam. Cuma karena kemarin kita nggak bisa tumpang tindih Pak. Kalau tumpang tindih kita nanti nggak tahu tempatnya mau dibuat di mana. Orang sana kerja, kita kerja, nggak tahu kita tempatnya di mana nanti Pak. Karena begitu Bronjong melewati kecamatan, biasa kalau kita di daerah pakai kecamatan ini, nggak sungai. Pembangunan Bronjong di kecamatan Layu Bulan, kalau kita nanti lewat dengan karena mereka udah kerja Pak, masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati anggota DPRK DP 5, Bapak Ibu, selamat pagi. Dan yang saya hormati para staf ahli, asisten, dan selebihnya Bapak Ibu sekalian, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem pemerintahan. Nah, kiranya ini mulai dari desa harus terlaksana apa daripada panduan-panduan ini. Tapi hal inilah yang kurang tercermin dan tergambar apa yang diminta oleh undang-undang atau peraturan ini, kurang mencerminkan kita melaksanakan. Artinya apa? Karena kurangnya kita menggali potensi-potensi baik di dusun pemerintah yang paling kecil di Indonesia ini. Makanya arah pembangunan itu sampai-sampai tidak sesuai kita harapkan, di mana sakit kepala diobati kaki, sakit perut diobati telinga. Ini yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu sekalian. Justru karena itu saya selalu mengimbau melalui kepala desa. Saya selalu mengimbau melalui kepala desa. Coba perencanaan ini, musyawarah ini secara detail diangkat, digali mulai dari pemerintahan dusun. Karena desa itu terdiri dari dusun. Di pemerintah yang paling kecil di Indonesia ini adalah dusun. Ketika dusun bisa kita cari solusinya, bisa kita angkat harkat martabatnya, maka terjadilah di desa itu kesejahteraan. Baiklah, saya akan memberikan usulan kepada Bapak Kepala Dinas. Memang ada beberapa usulan saya ini kepada Bapak Kepala Dinas yang mungkin itu sudah tertampung, tapi ada tambahan ini Pak. Yang skala prioritas sebenarnya adalah ini kepada Dinas PU adalah IPAD, instalasi pembuangan air limbah. Kenapa saya katakan IPAD ini sangat prioritas sekali? Di desa saya ada sekitar 300 kakak yang di sana. Jadi air bersih, air pump, insya Allah itu
tidak ada 10% pun. Tidak ada PAM di sana, walaupun ada lintasan PAM di sana, tapi masyarakat tidak memakai karena air PAM ini kadang hidup, kadang mati. Jadi di sana ada sumur bor atau sumur digali, sumur galian. Jadi di sini bayangkan 300 kakak itu dia membuat tempat apa namanya itu tempat pembuangan air limbah MCK. Jadi berdekatan dengan air sumur bor. Jadi di sini nanti kira-kira 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan ini tidak wajar lagi karena bisa merembes ke air sumur bor tersebut. Selanjutnya kepada dinas pendidikan, ada salah satu di sana rumah adat. Kami memasukkan rumah adat ini sebagai potensi desa yang selama ini itu kan tidak dipergunakan, Pak. Walaupun itu apa salahnya ini menjadi income desa ini. Berikan kepada kami bagaimana caranya, nanti kita sepakat atau kami sewa. Jadi di sana itu sebagai potensi desa. Kami buat di museum rumah adat. Jadi kita tahu nanti di sana itu di mana letak celana dan letak cungan, sehingga itu menjadi museum adat kita nantinya. Jadi rumah adat ini di Aceh Tenggara ada 2. Yang pertama di Badar, yang kedua di Mahadat Gayo. Jadi di sini semua sudah ada penjaganya. Jadi kalau kita memanfaatkan sebagai PAD, nanti akan kita buat peraturan buatinya. Karena selama ini belum ada untuk kita sewakan, belum ada pernah. Kalau untuk kita PAD kan seperti dijadikan sebagai destinasi wisata, ini sebenarnya usulan kami dari dulu. Di situ kita lengkapi, ada bordirnya, ya ada perpustakaannya. Jadi bisa kita bangun nanti perpustakaannya di situ. Jadi perpustakaan tentang buku-buku adat semua ada di sana. Kemudian ada bordir, ini juga bisa nantinya. Ini nanti kita musyawarahkan, yang jelas kita tampung di dalam renja kita. Ya buat usulan dimasukkan ke dalam ya usulan ini tadi supaya bisa kita masukkan dalam renja. Karena di sini tidak ada. Maka tolong nanti Bang Muslim ya masukkan dalam usulan ini, ditandatangani oleh camat. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Karena saya melihat untuk pendidikan di Kecamatan Badar, saya rasa aman-aman saja di sini karena tidak ada usulan apapun. Ya, jadi seolah pendidikan di Kecamatan Badar, Kecamatan Lawi Alas, dan seluruh kecamatan Aceh Tenggara itu tentang pendidikan nggak ada. Semuanya fisik, semuanya yang lain. Jadi kami pun dari pendidikan nggak tahu apakah pendidikan ini baik, buruk. Nggak ada di sini saya lihat usulannya. Padahal sebenarnya seperti yang katakan oleh Pak Wakil tadi, 20 tahun yang akan datang generasi ini bagaimana dari dini. Kan itu yang dibenahi sebenarnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu harapan kami ya, maunya Muslim kami juga ya apa masukan-masukan yang diberikan kepada kami agar kami pun bisa memperbaikinya, agar bisa memprogramkannya skala prioritasnya. Jadi akhirnya setiap musrembang kami hanya mendengar saja nih Pak Kabin ya, hanya mendengar saja, nggak ada apapun masukan dari masyarakat, dukungannya bagaimana ini nggak ada. Dari tahun yang lalu sama juga. Nah, jadi baik Pak Muslim, terima kasih masukannya, mohon nanti disampaikan ke camat usulannya biar bisa kami nanti masukkan dalam renja 2021. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.